Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita masih diberi kesehatan hingga detik ini. Salawat berserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan besar yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Ertita Yanti, SHM MNS selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar kewirausahaan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan yang berjudul Donat Ubi Ungu. Sebelumnya, perkenalkan saya Ervina Julianita dengan NIM 22129399 dari Prodi PJSD. Baiklah, di sini ada latar belakang dari bisnis plan saya. Donat ubi ungu merupakan inovasi donat dengan rasa baru yang berasal dari ekstrak ubi ungu, membuat donat terasa renyah di luar dan lembut di dalam. Dan juga warnanya yang ungu mempesona menambah citra donat ungu ini. Dengan adanya inovasi baru dari donat ini, dapat membuka peluang usaha dan dapat memuaskan konsumen. Inovasi baru ini harus dikembangkan agar menambah variasi dari donat. Selanjutnya, yaitu visi dan misi. Visinya yaitu menjadikan usaha donat ubi ungu yang maju dan sukses dan berlandaskan usaha dan doa dari keluarga, sehingga dapat membuka lapangan kerja bagi orang lain. Selanjutnya yaitu misi. Misinya di sini ada 3. Yang pertama yaitu membuat donat yang enak dimakan oleh konsumen. Selanjutnya memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada pelanggan. Dan yang terakhir yaitu mampu bersaing di dunia bisnis secara sehat dan sportif. Selanjutnya kita masuk ke analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan di sini terdiri dari 5. Yang pertama yaitu brand dan produk belum ada yang membuat di sekitar tempat tinggal. Selanjutnya bentuk dan warna yang unik dan menarik. Selanjutnya harga yang bermasyarakat. Selanjutnya tidak mengandung pengawet dan pewarna buatan. Dan yang terakhir yaitu memiliki rasa yang khas, ubi ungu. Selanjutnya ada kelemahan. Di sini terdiri dari 3. Yang pertama ada promosi yang belum maksimal, yang kedua ada fasilitas dan modal yang belum memadai, dan yang terakhir ada mitra usaha yang belum ada. Yang ketiga yaitu peluang. Peluang terdiri dari 3. Yang pertama, adanya rekomendasi varian baru dari konsumen. Yang kedua, meningkatnya tren atau varian baru dari donat. Dan yang terakhir yaitu belum ada yang menjual donat ubi ungu di sekitar tempat tinggal. Dan yang keempat, yaitu ancaman. Terdiri dari 4. Yang pertama, harga bahan baku naik. Yang kedua, persaingan dengan industri besar atau perusahaan yang lebih besar. Dan yang ketiga, hilangnya mitra usaha. Serta yang terakhir, adanya pelanggan yang komplain dengan produk. Baiklah, di sini kita masuk ke pengusul dan merek usaha. Pengusulnya, nama pengusul Ervina Julianita, NIM 22129399, semester 1, Prodi dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Kemudian kita masuk ke merek usaha. Nama usahanya yaitu Donat Ubi Ungu atau Donat Salju. Merek usaha The Donut. Kategori bisnisnya yaitu makanan. Usaha atau bisnis ini mulai berjalan tanggal 23 Oktober 2022. Personal bisnisnya, bisnis ini saya mulai dengan seorang teman kos saya yang bernama Vivi Junia Deswita. Dosen pembimbing yaitu Ibu Ertita Yanti, SKM MNS. Yang B yaitu tujuan mulia. Yang pertama, hal mulia yang ditawarkan. Di sini saya menawarkan hal mulia yaitu menjual donat dengan rasa baru yang ditunjukkan untuk masyarakat dengan rasa yang lezat dan mempunyai rasa yang khas dari ubi ungu tersebut.
Kemudian yang B yaitu pemicu hal mulia. Yang menjadi pemicu hal tersebut adalah saya memang hobi masak dan mempunyai keinginan untuk memberikan hasil masakan saya dengan orang lain dengan cara menjualnya kepada mereka. Dan saya pun merasa bahagia karena bisa memuaskan hati para pelanggan saya. Yang C yaitu jenis usaha atau bisnis yang dijalani. Jenis usaha atau bisnis yang saya jalani yaitu donat ubi ungu atau bisa disebut sebagai donat salju. Yang D yaitu goal atau target, omset, dan net profit. Modal untuk pertama kali produksi yaitu 100.000. Jumlah produk yang dihasilkan satu kali produksi yaitu 23 biji. Dibagi dibagi menjadi 3 yaitu dapat 9 bungkus donat sehingga dikali harga jualnya yaitu 5.000 dan pendapatan satu kali produksi yaitu 45.000. Kalau misalnya setiap hari memproduksi minimal satu kali produksi, maka pendapatan selama 1 bulan yaitu 45.000 dikali 30 hari, yaitu hasilnya 1.350.000. Target target omset penjualan, maaf saya ulangi, target omset per bulan yaitu 3 kali produksi per hari, sehingga target pendapatan yaitu sekitar 4 juta. Net profit laba bersihnya yaitu 2 juta. Selanjutnya yang C, pelanggan. Yang A yaitu segmentasi, targeting, positioning dalam usaha. Segmentasi demografis. Produk ini cocok untuk semua kalangan umur, mulai dari anak usia 5 tahun, maaf, umur mulai dari anak usia 5 tahun sampai usia lanjut, tanpa memandang status, tingkat ekonomi, dan pendidikan. Segmentasi geografis. Donat ubi ungu menargetkan konsumen di daerah pedesaan dan perkotaan karena bahan dasar donat ubi ungu digemari oleh masyarakat dan mudah didapatkan. Dan yang B yaitu pelanggan potensial dalam usaha. Yang pertama yaitu anak-anak remaja penyuka donat dan ubi ungu. Di sini kami menargetkan kepada anak-anak remaja karena mereka memiliki daya belanja yang kuat. Remaja penyuka donat dan ubi ungu adalah sasaran kami dalam usaha ini. Kemudian yang kedua yaitu ibu rumah tangga. Kami juga menargetkan untuk ibu-ibu rumah tangga yang memiliki kesukaan dengan donat dan ubi ungu juga tentunya. Yang C yaitu adalah cara pelanggan mencari produk usaha. Pelanggan bisa langsung memesan dengan menghubungi nomor yang tertera di dalam poster yang disebarkan. Pelanggan juga bisa membeli langsung ke pos kami yang beralamat di depan kampus UPP 3 Bandar Buat. Selanjutnya kita masuk ke D yaitu produk. Yang A yaitu masalah yang dihadapi calon pelanggan dan solusi yang ditawarkan. Mungkin salah satu masalah yang dapat dihadapi oleh pelanggan saya yaitu jarak yang terlalu jauh dan susahnya sistem pembayaran. Solusi yang dapat kami tawarkan yaitu dengan menyediakan sistem delivery dan pembayaran secara online. Yang B yaitu produk yang ditawarkan. Produk atau usaha yang akan saya kembangkan yaitu donat yang terbuat dari ubi ungu dan diberi topping gula halus agar terlihat seperti salju di atas donat tersebut. Oleh karena itu, saya menamai produk ini dengan donat salju. Rasa yang khas diberikan oleh ubi ungu dengan sensasi renyah di luar dan lembut di dalam menjadi ciri khas tersendiri dari donat ubi ungu ini. Konsumen bisa membeli donat ini dengan harga 5.000 sudah dapat 3 buah donat yang diberi salju. Bagi pecinta ubi ungu bisa menikmati donat salju ini dengan kenikmatan yang tiada tara. Yang kemudian yang C yaitu keunggulan produk. Keunggulan produk saya dibandingkan kompetitor lain yaitu mungkin karena saya saja yang membuat donat seperti itu di sekitar lingkungan saya. Dan juga donat ungu ini belum banyak orang yang menjualnya. Kemudian yang D yaitu kompetitor atau kelebihan dan kelemahan kompetitor. Mungkin kompetitor saya yaitu perusahaan besar yang memiliki teknologi yang canggih dalam membuat donat sehingga lebih cepat dan efisien dalam proses produksinya. Kelemahan dari pihak kompetitor menurut saya yaitu harga yang mereka tawarkan terlalu mahal, sehingga hanya masyarakat kelas atas saja yang mampu membeli produk mereka. Selanjutnya yang E yaitu aktivitas usaha. Aktivitas dalam membuat donat ubi ungu.
Yang pertama kali dilakukan yaitu mengumpulkan semua bahan yang diperlukan untuk membuat donat, kemudian mengupas ubi ungu dan merebusnya sampai matang. Setelah ubi ungu matang, haluskan dan masukkan ke dalam tepung dan bahan lainnya. Lalu aduk semua bahan sampai kalis dan bentuk adonan bulat menyerupai donat. Setelah semua adonan habis, diamkan selama 40 menit. Lalu bolongkan bagian tengah donat dan diamkan lagi sekitar 15 menit. Dan donat sudah bisa digoreng menggunakan api kecil. Setelah donat matang, donat siap diantar kepada konsumen. Kemudian yang F atau yang terakhir yaitu bahan baku dan alat yang dibutuhkan. Bahan dan alat membuat donat satu kali adonan, yaitu yang pertama ubi ungu 100 gram, yang kedua tepung terigu 250 gram, yang ketiga telur 1 butir, yang keempat gula pasir 40 gram, yang kelima ragi instan setengah sendok makan, yang keenam yaitu susu cair 100 ml, yang ketujuh plastik mika secukupnya, yang kedelapan gula halus secukupnya, yang kesembilan mentega 120 gram, yang kesepuluh garam secukupnya, yang kesebelas minyak goreng, yang ke-12 timbangan digital, yang ke-13 wajan, ke-14 kompor, dan yang terakhir atau yang ke-15 yaitu spatula. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke E yaitu pemasaran. Yang A, strategi pemasaran. Strategi pemasaran di sini terdiri dari 6. Yang pertama, mengenali pelanggan dengan baik. Yang kedua, melakukan promosi yang tepat dengan cara menyebarkan poster produk di sosmed. Yang ketiga, membangun tempat usaha yang strategis. Di sini kami memulai usaha di sekitar kampus UPP 3 UMP. Yang keempat, membuat anggaran yang sistematis sehingga mempermudah jalannya usaha. Yang kelima, menjalin hubungan baik dengan pelanggan supaya dapat pelanggan langganan. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu semoga dapat membuat toko online sendiri sehingga mempermudah transaksi dengan pelanggan yang jaraknya jauh dari lokasi usaha. Kemudian yang B yaitu strategi menangani komplain dari pelanggan. Ketika ada pelanggan yang diberikan oleh pelanggan, maka kami akan cepat tanggap dalam menangani hal tersebut, sehingga akan merubah kesalahan yang kami perbuat. Kami akan meminta maaf dan memberikan solusi kepada pelanggan terhadap masalah yang terjadi. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih atas ulasan dan kritikan terhadap produk kami, dan juga kami tidak lupa memberikan kesan yang positif kepada pelanggan agar pelanggan tidak tersinggung dan marah. Dengan adanya komplain dari pelanggan, kami bisa belajar dari kesalahan tersebut sehingga jadi lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya yang C yaitu mitra usaha. Peran dari mitra usaha saya yaitu menyediakan faktor produksi yang dibutuhkan dalam proses produksi usaha donat ubi ungu. Toko penjual bahan kue menyediakan tepung dan yang lainnya. Pedagang ubi ungu menyediakan ubi ungu yang segar dan siap untuk diolah menjadi donat ubi ungu. Selanjutnya yaitu yang F, sumber daya manusia atau SDM. Yang A yaitu anggota tim dan keahlian masing-masing. Yang pertama, produksi, yaitu Lucy Junia Deswita, Elvina Julianita, Mutia Kasadila, Dwi Hidriani. Yang kedua, pemasaran, yaitu Nurul Adisti, Mercinda Jenari, Mutia Irfani. Dan yang ketiga, keuangan, yaitu Vivi Junia Deswita. Sumber daya manusia SDM, yang B yaitu tanggung jawab masing-masing tim. Yang pertama produksi, menciptakan produk yang berkualitas. Yang kedua pemasaran, memasarkan produk. Dan yang ketiga keuangan, mengatur dan mengelola segala hal yang berbau dengan uang. Target keberhasilan masing-masing tim. Yang pertama, produksi, mampu memproduksi barang yang bagus dan berkualitas. Yang kedua, pemasaran, mampu mengetahui selera pelanggan dan aspek pasar yang tepat untuk peluang usaha ke depannya. Dan yang ketiga yaitu keuangan, mampu mengetahui selera pelanggan dan aspek pasar yang tepat untuk peluang usaha ke depannya. Yang D yaitu pengalaman dan keahlian dalam penggunaan peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk atau jasa. Terdiri dari 4. Yang pertama yaitu mempunyai kemampuan dalam membuat donat. Yang kedua, mempunyai jiwa usaha yang tinggi. Yang ketiga, mampu mengelola keuangan dengan baik. Yang keempat atau yang terakhir yaitu memiliki keahlian dalam produksi donat ubi ungu. Yang E yaitu gambaran relasi dengan mitra.
Relasi dengan mitra yang mampu menyokong usaha untuk lebih baik, membuat hubungan yang baik dengan mitra usaha dengan menjunjung tinggi kepercayaan dan kejujuran supaya mempererat hubungan usaha satu sama lain. D yaitu keuangan. A. Sumber pendapatan. Sumber pendapatan usaha yaitu usaha donat ubi ungu memiliki sumber pendapatan dari produk yang dijual, kemudian uang yang didapatkan masuk ke dalam kas. B yaitu biaya rata-rata operasional, pendapatan, dan keuntungan. Yang pertama yaitu biaya rata-rata operasional bahan baku yaitu 100.000. Yang kedua, pendapatan 4 kali produksi yaitu 180.000. Yang ketiga, keuntungan. Keuntungannya yaitu biaya operasional dikurang pendapatan. Di atas tadi sudah dijelaskan bahwa biaya operasional kami yaitu 100.000 dan pendapatan kami dari 4 kali produksi 180.000. Jadi 100.000 dikurang 180.000 yaitu 80.000 per 4 kali produksi. Yang ketiga yaitu peralatan penunjang langsung usaha, biaya habis pakai, biaya operasional. Peralatan penunjang langsung usaha berupa kompor gas, baskom untuk mengadu adonan, serta timbangan digital untuk menakar bahan donat. Biaya habis pakai yaitu pada biaya untuk memproduksi donat sebanyak 20.000 untuk satu kali produksi. Biaya operasional kira-kira sebesar 100.000. D. Rencana laba atau rugi. Laba yaitu pendapatan dikurang biaya produksi. Tadi pendapatan dari kami yaitu 180.000 dan dikurang biaya produksinya 100.000. Yaitu laba yang kami dapatkan 80.000. Yang E yaitu analisis kelayakan keuangan 1 tahun, 1 siklus usaha, BC, rasio, dan debt. Biaya tetap sebulan yaitu 6 juta, biaya gajinya 3 juta, biaya bahan baku 3 juta, biaya variabel atau unit, biaya variabel per unit yaitu 2.000. Debt unitnya yaitu 6 juta dibagi 5.000 dikurang 2.000, yaitu 6 juta dibagi 3.000. Debt unitnya yaitu 2.000 per pieces. Debt rupiahnya 6 juta dibagi 3.000 per 5. 6 juta dibagi 3.000 per 5.000. 6 juta dibagi 0,6. Debt rupiahnya yaitu 10 juta. BC rasionya keuntungan per total biaya 10 juta per 6 juta yaitu 1,6. Jadi setiap 1 rupiah yang dihasilkan dapat menghasilkan keuntungan sekitar 1,6 rupiah. Baiklah, di sini saya akan menampilkan lampiran pendukung dari donat ubi ungu yang kami buat. Di sini adalah gambar dari donat ubi ungunya dan di sebelahnya sudah saya serahkan di sini poster. Ya, baik. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.